Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftita Yulauna dengan NPM 0227241178, mahasiswa Unhair Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi, semester 3 kelas 3A. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Suwito selaku dosen penggampu mata kuliah Ekonomi Syariah dengan judul materi Teori Keuangan dan Perbankan Syariah, Prinsip dan Praktik. Menurut teman-teman, apa sih teori keuangan dan perbankan syariah? Baik, jadi teori keuangan dan perbankan syariah adalah cabang ilmu ekonomi Islam yang membahas bagaimana aktivitas keuangan seperti menabung, meminjam, berinvestasi, dan melakukan transaksi dilakukan berdasarkan aturan dan nilai-nilai Islam. Tujuan utamanya bukan hanya mencari keuntungan semata, melainkan juga mencari keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan kesejahteraan umat. Secara historis, konsep keuangan syariah berakar dari prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperkenalkan praktik perdagangan yang adil, transparan, dan bebas dari riba. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi landasan bagi teori keuangan syariah modern yang berkembang pesat sejak 1970-an dan kini menjadi bagian penting dalam sistem keuangan global. Contohnya gini teman-teman, misalnya kita ingin menabung di bank. Dalam sistem konvensional kita akan menerima bunga tetap setiap bulan. Namun dalam sistem syariah, tabungannya akan dikelola dengan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Jika bank memperoleh keuntungan dari usaha yang halal, maka nasabah akan mendapat bagian sesuai kesepakatan. Ini menunjukkan bahwa keuntungan dalam keuangan syariah bukan hasil eksploitasi uang, melainkan hasil produktivitas nyata. Apa sih tujuannya? Jadi tujuan utama keuangan syariah adalah mencapai keadilan ekonomi dan keseimbangan sosial melalui sistem yang menjauhkan diri dari praktek yang dilarang dalam Islam seperti riba atau bunga, gerahar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Selain itu, sistem keuangan syariah menekankan pentingnya nilai kejujuran, kemitraan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip utama dalam teori keuangan syariah adalah keadilan dan kemaslahatan. Setiap kegiatan ekonomi harus mendatangkan manfaat, menghindari kezaliman, dan tidak menimbulkan kerugian dari pihak lain. Oleh karena itu, teori keuangan syariah tidak hanya berbicara tentang bagaimana memperoleh keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana keuntungan itu didapat dengan cara yang halal dan adil. Contoh nih, seorang pemilik toko pakaian yang menjual barang dengan harga wajar dan jujur sesuai kualitasnya tanpa menipu atau menimbun barang saat harga naik, sudah menerapkan prinsip dasar keuangan syariah, yaitu kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Landasan filosofis keuangan syariah. Dasar filosofis teori keuangan syariah bersumber dari pandangan Islam terhadap harta atau mal dan kehidupan ekonomi manusia. Dalam pandangan Islam, harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai pengelola atau khalifah, bukan pemilik mutlak. Penggunaan harta harus mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Al-Quran menegaskan hal ini dalam surah Al-Hadid ayat 7 yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang telah menjadikan kamu menguasainya. Ayat ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta bersifat relatif dan penggunaannya harus sejalan dengan aturan Allah. Maka dari itu, teori keuangan syariah tidak membenarkan praktik menimbun kekayaan tanpa produktivitas seperti bunga atau spekulasi berlebihan. Dalam teori keuangan syariah,
Harta atau mal dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan, bukan tujuan hidup. Islam membagi harta menjadi dua jenis. Yang pertama, harta produktif atau seperti modal, tanah, dan emas yang bisa menghasilkan manfaat. Yang kedua, harta konsumtif seperti makanan atau pakaian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan langsung. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki harta, namun kepemilikan itu terkait pada tanggung jawab sosial. Artinya, harta harus digunakan untuk hal-hal yang halal dan tidak boleh merugikan orang lain. Prinsip dasar dalam transaksi keuangan syariah. Terdapat 5 prinsip pokok dalam setiap transaksi keuangan syariah. Yang pertama yaitu prinsip larangan riba. Riba dianggap merusak keadilan ekonomi karena memaksa pihak yang lemah menanggung beban lebih besar. Dalam keuangan syariah, keuntungan diperoleh dari kerjasama dan produktivitas nyata. Yang kedua, prinsip keadilan atau al-adl. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus mendapatkan haknya secara seimbang. Tidak boleh ada penipuan, manipulasi harga, atau eksploitasi. Yang ketiga, prinsip keterbukaan atau transparansi. Semua akad atau perjanjian harus jelas, termasuk objek, harga, waktu, dan tanggung jawab. Yang keempat, prinsip kehalalan atau halal aktivitas. Semua aktivitas ekonomi harus terbebas dari barang atau jasa yang diharamkan seperti alkohol, riba, dan perjudian. Yang kelima, prinsip kemanfaatan atau maslahah. Aktivitas keuangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. Contohnya gini, dalam sistem murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, misalnya mobil, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Semua harga dan kesepakatan dijelaskan secara transparan, tidak ada bunga atau biaya tersebut. Etika dan nilai moral dalam keuangan syariah. Teori keuangan syariah menempatkan etika sebagai inti dari seluruh kegiatan ekonomi. Tujuannya bukan sekadar efisiensi, melainkan juga keberkahan dan keadilan. Beberapa nilai moral utama yang dijunjung tinggi adalah: yang pertama, amanah atau kepercayaan. Yang kedua, kejujuran atau sidik. Yang ketiga, keadilan ad. Yang keempat, tanggung jawab atau mas'uliyah. Yang kelima, kepedulian sosial atau ta'awun. Contohnya, seorang pegawai bank syariah tidak boleh menyembunyikan risiko pembiayaan hanya agar nasabah menandatangani akad. Transparansi adalah amanah. Jika kejujuran dijaga, maka hubungan antara lembaga keuangan dan masyarakat akan dilandasi rasa saling percaya. Kemudian, konsep risiko dan keuntungan dalam keuangan syariah. Dalam teori keuangan syariah, risiko dan keuangan harus ditanggung bersama secara adil. Tidak ada pihak yang menanggung seluruh kerugian sendiri. Prinsip ini diwujudkan dalam sistem profit and loss sharing, seperti pada akad mudharabah atau bagi hasil, dan musyarakah atau kemitraan. Contoh, seorang pengusaha kecil mengajukan modal 50 juta dari bank syariah dengan akad mudharabah. Jika usaha mendapat laba 10 juta, maka hasil bagi sesuai rasio, atau misalnya 60% untuk pengusaha, 40% untuk bank. Tapi jika rugi karena faktor pasar, keduanya ikut menanggung. Kemudian, fungsi sosial keuangan syariah. Selain fungsi ekonomi, keuangan syariah juga memiliki fungsi sosial yang melekat, antara lain: 1. Distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pembiayaan mikro. Kemudian ada instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah adalah sarana atau mekanisme yang digunakan untuk menyalurkan dana investasi serta pembiayaan sesuai prinsip-prinsip syariah. Instrumen ini tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan pemerataan pendapatan di masyarakat.
Berbeda dengan sistem konvensional yang berorientasi pada bunga dan keuntungan finansial semata. Instrumen keuangan syariah berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Tujuannya bukan hanya menciptakan laba, melainkan juga keberkahan, kemanfaatan sosial, dan keseimbangan ekonomi. Dalam praktiknya, instrumen keuangan syariah terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu instrumen pembiayaan atau financing instruments, yang kedua instrumen investasi atau investment instruments, yang ketiga instrumen sosial atau social finance instruments. Ketiga kelompok ini berfungsi melengkapi untuk membentuk sistem keuangan Islam yang utuh dan berkeadilan. Yang pertama, instrumen pembiayaan syariah. Instrumen pembiayaan adalah sarana yang digunakan lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat atau pelaku usaha. Tujuannya adalah membantu pergerakan sektor real tanpa unsur riba, gerahar, atau masyar murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dalam konteks bank syariah, lembaga membeli barang terlebih dahulu lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih tinggi yang dibayarkan secara cicilan. Contohnya, nasabah ingin membeli motor seharga 20 juta tetapi belum dimiliki dana tunai. Bank syariah membeli motor itu dari dealer, kemudian menjual kepada nasabah seharga 22 juta dibayar dalam 12 bulan. Margin 2 juta dalam keuntungan sah karena berasal dari transaksi jual beli, bukan bunga pinjaman. Kedua, instrumen investasi syariah. Instrumen investasi syariah digunakan untuk menumbuhkan aset masyarakat melalui kegiatan yang halal, produktif, dan sesuai prinsip syariah. Tujuannya adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan moral. Beberapa instrumen investasi syariah yang populer antara lain, yaitu yang pertama ada sukuk atau obligasi syariah. Sukuk adalah sukuk atau obligasi syariah. Sukuk adalah sertifikat kepemilikan atas aset atau proyek yang menghasilkan keuntungan. Berbeda dari obligasi konvensional yang berbasis bunga. Sukuk berbasis pada underlying aset dan pembagian hasil. Kemudian ada saham syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan modal dalam perusahaan yang usahanya sesuai prinsip Islam, seperti sektor pangan halal, energi, dan pendidikan. Perusahaan yang bergerak di bidang haram seperti minuman keras, judi, atau bank konvensional tidak termasuk dalam daftar saham syariah. Kemudian ada reksadana syariah. Reksadana syariah mengumpulkan dana dari bank investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen halal seperti saham syariah dan sukuk yang dikelola oleh manajer investasi. Contohnya, seorang karyawan menabung 500.000 per bulan di reksadana syariah. Dana tersebut diinvestasikan ke berbagai aset halal dan ia mendapatkan keuntungan sesuai kinerja portofolio. Kemudian yang ketiga ada instrumen keuangan sosial syariah. Selain instrumen bisnis dan investasi, Islam juga memiliki sistem keuangan sosial untuk redistribusi kekayaan dan kesejahteraan. Ada beberapa jenis dalam instrumen keuangan sosial syariah, yaitu pertama ada zakat. Zakat adalah kewajiban bagi muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya 2,5% untuk kelompok yang berhak atau mustahik. Lembaga zakat ini menjadi bagian penting dalam sistem keuangan syariah. Contoh, sehari-hari seorang pegawai dengan gaji 10 juta membayar zakat profesi 250.000 per bulan. Dana ini digunakan untuk membantu fakir miskin dan pemberdayaan UMKM. Yang kedua ada wakaf. Wakaf adalah penyerahan harta untuk kepentingan umum secara permanen. Kini berkembang wakaf produktif, di mana harta wakaf dikelola agar menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Contohnya, seorang mewakafkan tanahnya untuk dibangun sekolah Islam. Sekolah tersebut kemudian menghasilkan biaya operasional dari sewa gedung tambahan. Kemudian ada infak dan sedekah. Infak dan sedekah ini adalah pemberian sukarela tanpa batas minimal. Meski tidak wajib seperti zakat, nilai sosialnya sangat besar dalam membantu masyarakat
yang membutuhkan. Contoh, karyawan menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu korban bencana alam. Sistem perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bagian terpenting dari sistem keuangan Islam yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang produktif. Namun, berbeda dari bank konvensional yang berbasis bunga, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, bank syariah bukan sekedar lembaga keuangan, melainkan juga institusi moral dan sosial yang menggabungkan nilai-nilai ekonomi dengan ajaran agama. Tujuan utamanya bukan hanya mengejar profit, tetapi juga menciptakan keberkahan, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat luas. Pengertian dan dasar hukum perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dengan demikian, seluruh kegiatan bank syariah harus berpedoman pada hukum Islam, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan audit secara berkala agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah. Dasar hukum dan landasan filosofis. Yang pertama, Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Itu artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, fatwa DSN MUI menjadi pedoman dalam pelaksanaan akad dan produk perbankan syariah. Yang keempat, peraturan OJK dan Bank Indonesia mengatur aspek operasional, kehati-hatian, dan perlindungan nasabah. Tujuan dan fungsi perbankan syariah. Tujuannya yaitu 1. Mewujudkan sistem keuangan yang adil, stabil, dan beretika. Yang kedua, meningkatkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menjadi alternatif lembaga keuangan bagi umat Islam yang ingin bertransaksi secara halal. Yang keempat, mengembangkan sektor real melalui pembiayaan produktif. Fungsinya yaitu yang pertama, fungsi intermediasi, itu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, fungsi investasi, yaitu menyalurkan dana dalam bentuk investasi berbasis bagi hasil. Yang ketiga, fungsi sosial, yaitu melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan kard hasan. Yang keempat, fungsi edukatif dan dakwah, yaitu meningkatkan literasi keuangan syariah dan kesadaran umat. Struktur dan jenis bank syariah. Yang pertama ada Bank Umum Syariah atau BUS, merupakan lembaga keuangan syariah yang melayani kegiatan perbankan secara menyeluruh seperti penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Contohnya Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah. 2. Unit usaha syariah atau UUS adalah unit dari bank konvensional yang menjalankan layanan syariah, contohnya BNI Syariah dan BTPN Syariah. Yang ketiga ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, berfokus pada masyarakat kecil dan menengah terutama di daerah, contohnya BPRS Amanah Ummah dan BPRS PNM Binama. Contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, seorang pedagang kecil di pasar memperoleh modal kerja dari BPRS melalui akad murabahah. Untuk membeli bahan dagangan, ia mencicil secara ringan tanpa bunga. Mekanisme operasional perbankan syariah. Operasional perbankan syariah didasarkan pada sistem bagi hasil dan jual beli, bukan sistem bunga. Secara umum, kegiatan bank syariah meliputi penghimpunan dana atau funding,
Yaitu satu, giro wadiah, yaitu titipan tanpa imbalan di mana nasabah dapat menarik dana kapan saja. Contohnya yaitu tabungan giro lembaga zakat di bank syariah untuk menampung donasi. Yang kedua, tabungan mudharabah atau nasabah menitipkan uang dan memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan. Contohnya nasabah menabung 10 juta dan mendapat bagi hasil 5% dari keuntungan bank. Yang ketiga ada deposito mudharabah, yaitu simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil bukan bunga tetap. Contoh deposito 6 bulan dengan nasabah bagi hasil 6/40 antara nasabah dan bank. Itu B, penyaluran dana atau financing. Satu, pembiayaan jual beli atau murabahah, yaitu bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya dengan margin keuntungan. Yang kedua, pembiayaan sewa atau ijarah, yaitu pemindahan hak guna barang dengan imbalan sewa. Yang ketiga, pembiayaan investasi atau mudharabah dan musyarakah, itu kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil. Yang keempat, pembiayaan pertanian atau salam dan istisna, yaitu akad untuk pemesanan hasil pertanian atau proyek. Contohnya Bank Syariah Indonesia memberikan pembiayaan musyarakah kepada peternak ayam untuk mengembangkan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kontribusi modal. Kemudian C, jasa keuangan lain atau servis. Yang satu, hawala atau transfer uang, yaitu pengiriman dana antar wilayah secara halal. Kedua, kafalah atau penjaminan, itu bank menjadi penjamin dalam suatu transaksi. Yang ketiga, wakalah atau perwakilan, bank bertindak mewakili nasabah, misalnya dalam pembayaran tagihan. Yang keempat, rahan atau gadah syariah, nasabah menggadaikan barang sebagai jaminan tanpa bunga. Contohnya seseorang menggadaikan emas di bank syariah untuk kebutuhan darurat dan hanya membayar biaya penitipan barang, bukan bunga. Kemudian ada pengawasan dan kepatuhan syariah. Agar sistem tetap sesuai dengan prinsip Islam, setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (MUI). DPS bertugas meninjau akad dan produk bank agar sesuai syariah, mengawasi operasional dan pelaporan, memberikan fatwa atau rekomendasi atas produk baru. Contohnya, sebelum meluncurkan produk pembiayaan digital, bank wajib meminta persetujuan DPS dan DSN MUI agar tidak mengandung unsur riba atau gharar. Kemudian ada perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Yang pertama yaitu mendukung sektor real. Pembiayaan bank syariah fokus pada perdagangan, pertanian, dan industri produktif. Yang kedua, mengurangi ketimpangan sosial melalui zakat, infak, dan kard hasan. Bank syariah berperan dalam redistribusi kekayaan. Yang ketiga, meningkatkan literasi keuangan halal, yaitu bank syariah mengedukasi masyarakat untuk bertransaksi secara etis dan bertanggung jawab. Yang keempat, menumbuhkan ekonomi berkelanjutan. Dengan menghindari spekulasi dan riba, sistem ini lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh krisis global. Contoh nyatanya yaitu selama pandemi COVID-19, bukan bank syariah menyalurkan pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM dan memberikan restrukturisasi tanpa bunga tambahan. Kemudian ada tantangan dan peluang perbankan syariah di Indonesia. Tantangannya itu pertama, literasi keuangan syariah masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan bank syariah dan konvensional. Yang kedua, ada inovasi produk terbatas. Beberapa produk masih meniru sistem konvensional, belum sepenuhnya kreatif. Yang ketiga, persaingan ketat. Dominasi bank konvensional masih kuat di pasar. Yang keempat, kurangnya SDM ahli syariah. Tenaga profesional yang memahami fiqh, muamalah, dan ekonomi modern masih terbatas.
Peluangnya yaitu satu, mayoritas penduduk muslim lebih dari 87% adalah potensi pasar besar. Dua, dukungan pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Yang ketiga, perkembangan digital dan finance syariah membuka akses luas bagi generasi muda. Keempat, kesadaran halal lifestyle meningkatkan pesat, mendorong masyarakat beralih ke sistem syariah. Selanjutnya ada masa depan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah. Transformasi digital, kolaborasi dengan fintech, serta dukungan kebijakan pemerintah menjadi katalis utama pertumbuhannya. Bank syariah juga mulai memperluas peran ke sektor green finance atau keuangan berkelanjutan, digital wakaf dan zakat, pembiayaan sosial inklusif. Contohnya untuk masa depan yaitu Bank Syariah meluncurkan aplikasi digital yang memungkinkan nasabah menabung, berinvestasi dan menyalurkan zakat hanya melalui satu platform halal. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.